Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pembina ya, pengajian Zoom online Asyifa, yaitu yang terhormat Bapak Haji Sukadi. Kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru yang ikut bergabung untuk memberikan narasumber ada di majelis pengajian Asyifa ini. Kemudian masih tetap terus kita doakan ya para donatur yang masih bisa tetap istiqomah untuk mendarma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk kepentingan menolong agama Allah ini. Mudah-mudahan rizki yang didharma baktikan itu menjadi rizki yang benar-benar berhikmah, berguna, kemudian juga menjadi rizki yang diberkati oleh Allah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian juga masih tetap istiqomah, tetap terus bisa mengikuti kajian kita ini setiap ba'da subuh, ya kurang lebih ini waktunya jam 5:30. Panjenengan semua atas izin Allah masih bisa mengikuti secara rutin, insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan dapat ya dari guru-guru kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini saya melanjutkan lagi Bapak Ibu, oke, untuk menelusuri sebenarnya pada pekan yang lalu, hari Kamis yang lalu, itu ada tema setiap umat manusia akan mendatangi neraka, ya. Dan siapa yang selamat itu? Begitu itu menurut ajaran kita Islam. Jadi Al-Quran telah memberitahukan bahwa baik itu levelnya nabi, ya, kemudian juga wali, misalnya para ulama, para cendekiawan Muslim, ya, yang taat-taat itu besok juga akan mendatangi neraka itu. Menurut kebanyakan para ahli ilmu, maksudnya para ulama, bahwa yang dimaksud mendatangi itu adalah berbondong-bondong melintasi sirat. Dan sirat ini adalah jembatan yang membentang, ya, antara mauqif, maksudnya tempat berdirinya itu, yaitu padang mahsyar, itu di atas, namanya di atas neraka jahanam. Masya Allah. Itu kemarin sudah kita sampaikan, ya. Itu pun sudah selesai bahwa umat manusia yang masih di situ ditegakkan timbangan dan hisab. Jadi setelah dihisab, setelah ditimbang seadil-adilnya, dan ini bagi orang-orang yang beragama Islam, yang beriman saja kepada Allah, itu yang ditimbang dan dihisab. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu sudah tidak ditegakkan hisab dan timbangan ini. Nah,
Oleh karena itu bisa diberi istilah masuk nerakanya tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab, Bapak Ibu. Jadi nggak pakai ditimbang, nggak pakai dihitung. Langsung diuncal nongonai. Ya, maksudnya seperti itu. Ini khusus orang-orang kafir. Lalu disebut dalam Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Syarrul. Nah, itu. Jadi seburuk-buruk bariyah. Bariyah itu makhluk. Ya. Tapi sakwele-eleke makhluk itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang kafir dan orang musyrik, orang munafik dan lain-lain itu. Bapak Ibu, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu sekarang saya ingin menelusuri sebenarnya apa saja yang dilihat Nabi, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika diajak malaikat. Ya, ini diajak malaikat ini. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah ya dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu diajak naik ya untuk menembus 7 lapis langit sampai Sidratil Muntaha. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini diajak oleh malaikat Jibril. Nah, jadi Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Begitu maksudnya di sini. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu diajak itu Bapak Ibu untuk diberi kesempatan gitu untuk menyaksikan bagaimana keadaan siksa neraka saat beliau melakukan perjalanan yang luar biasa itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini ada kata-kata subhanalladzi. Oh gitu Bapak Ibu. Jika Allah itu memulai dengan kata subhana, maka peristiwa itu biasanya peristiwa yang menandakan jadi betapa spektakulernya peristiwa itu. Makanya di sini dengan istilah aja luar biasa. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa yang posisinya itu di Palestina, maksudnya di sini Baitul Maqdis, Bapak Ibu, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha. Lalu untuk apa itu gitu maksudnya? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti menghadap Allah itu Bapak Ibu sudah pirsa ya. Yang saat itu beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad itu diajak bahasanya ngoten kalau bahasa kita itu rekreasi gitu. Jadi rekreasi menuju ke neraka. Masya Allah, rekreasinya itu jadi ditunjukkan gambaran siksa api neraka itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diajak menuju ke rekreasi lagi ke surga. Nah, Nabi Muhammad nanti akan melihat bagaimana keagungan Allah yang ada di surga itu. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pekan depan ya. Bagaimana Nabi Muhammad itu melihat ya ketika diajak rekreasi malaikat Jibril itu menuju ke surga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ulama yang mengkisahkan yaitu namanya Imam Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq ini seorang tabi'in ya yang lahir di Madinah 85 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi jaraknya Imam Ibnu Ishaq itu 85 tahun Bapak Ibu sesudah Nabi Muhammad hijrah dan beliau menceritakan. Ini seorang sejarawan
ahli tafsir gitu ya, ahli hadis gitu, ahli fikih. Dalam bukunya yang ditulis oleh beliau namanya Sirah Nabawiyah. Nah, kata itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq ini, Bapak Ibu. Beliau mendengar kisah ini, maksudnya kisah ya Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril menuju ke neraka ini loh, Bapak Ibu. Itu beliau mendengar kisah ini dari salah seorang yang terpercaya, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini termasuk sahabat. Jadi termasuk periode sahabat. Abu Sa'id sendiri menyatakan mendengar sendiri kisah perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan langsung ya kepadanya, maksudnya kepada Abu Sa'id, diceritakan oleh Nabi Muhammad maksudnya, ya ketika beliau Rasulullah maksudnya diajak malaikat Jibril untuk mengetahui bagaimana gambaran keadaan siksa neraka. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang dinukil oleh sahabat Ibnu Ishaq ini tadi. Ya, oleh tabi'in Ibnu Ishaq ini tadi. Bapak Ibu, Imam Bukhari dan Muslim itu mendengar itu dari Abu Sa'id Al-Khudri itu bahwa Rasulullah itu bercerita saat itu malaikat Jibril membawaku, kata Rasulullah, naik ke langit. Nah, Bapak Ibu, naik ke langit ya, 7 lapis langit. Jadi ditembus oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak orang pada saat itu, termasuk kalangan Mekah pada saat itu, jadi Nabi Muhammad dianggap gendeng, jadi dianggap gila. Sudah nemen gilanya Muhammad itu. Masa ya cuma hanya semalam saja itu sudah bisa menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras. Itu kan gendeng, tambah nemen gendengnya Muhammad. Begitu itu anggapan orang-orang kafir. Akan tetapi Bapak Ibu, ada salah satu di antara sahabat Rasulullah yang langsung membenarkan peristiwa yang spektakuler itu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau mengatakan, jika itu Muhammad yang mengatakan, maka itu adalah kejujuran. Itu adalah benar. Ya. Bisa mungkin lebih dari itu. Ya, katanya Abu Bakar As-Siddiq niku Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngeten. Jadi Rasulullah bercerita, saat itu malaikat Jibril membawaku, kata Rasulullah, naik ke langit. Hingga tibalah aku di suatu pintu di antara pintu-pintu neraka. Nuwun sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Waalaikumsalam. Siap Pak Ustaz. Nggih Pak Ji. Ini saya ingin mendasari pintu-pintu neraka itu Bapak Ibu. Disebut di dalam Al-Quran surat 15 Pak Ji. Surat Al-Hijr mulai ayat 43 sampai ayat 44. Saya bacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Enggak Pak Jandi? 14 sampai 15 gitu. Ayat 43 Pak Ji, sampai ayat 44. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh
Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Masya Allah. Bapak Ibu, dari ayat ini panjenengan mendapatkan informasi yang sangat berharga bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Kalau disebut di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis riwayat Muslim bahwa kalau surga itu ada 8 pintunya. Nah, ya, nanti saya sampaikan, ya, nanti akan ketemu, ya. Nah, kemudian kalau neraka itu ada 7 pintunya. Menurut informasi dari surat Al-Hijr ini, surat yang ke-15, mulai dari ayat 43 sampai 44 ini. Bapak Ibu, sedang saat itu, ini apa ya, Nabi Muhammad bercerita itu. Setiap pintu-pintu itu dijaga oleh malaikat penjaga. Oh, jadi setiap pintu-pintu itu, Bapak Ibu, dijaga oleh malaikat penjaga. Seperti telah dijelaskan bahwa malaikat penjaga neraka itu ada tersendiri. Bapak Ibu, insya Allah penjaga neraka loh ya. Itu ada tersendiri Bapak Ibu. Oke. Itu koordinatornya adalah malaikat Malik. Ya, koordinator. Sedang malaikat bagian penyiksa ada sendiri Bapak Ibu. Bagian eksekutornya. Ya, malaikat bagian penyiksa. Itu kalau disebut di dalam Quran, itu namanya malaikat Zabaniyah. Nah, ya. Ini bagian tukang tepruk, ini, tukang pukul ya. Tukang motong, tukang macam-macam. Ya, itu namanya disebut malaikat Zabaniyah. Bapak Ibu, Zabaniyah itu juga koordinator. Ya. Seperti disebutkan dalam, insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini, disebutkan dalam surat 96 Al-Alaq, ya, ayat 18. Itu Allah berfirman, insya Allah saya bacakan langsung aja Pak Jandi. Sanad'uz zabaniyah. Nah, di sini ada kata-kata sanad'uz zabaniyah. Kelak kata Allah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kan gitu ya. Sedangkan malaikat bagian penyiksa ini, itu malaikat zabaniyah ini berjumlah 19 malaikat. Berjumlah 19 malaikat Bapak Ibu. Hal ini telah dijelaskan di dalam Quran surat 74 Al-Mudassir ayat 30. Allah berfirman, saya bacakan saja langsung. Alaihatis ata asyar. Di atas neraka jahanam itu, pintu itu atau penyiksanya dijaga oleh 19 malaikat. Oh, ngaten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penuturannya, maksudnya ceritanya. Ini kan Rasulullah bercerita begitu, Bapak Ibu. Aku merasakan bahwa satu-satunya malaikat yang tidak pernah menyambutku dengan senyuman. Ini ada satu-satunya malaikat yang ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi mengkerutai. Ngaten Bapak Ibu. Jadi tidak menyambutku dengan senyuman. Ini ceritanya Nabi. Dan aku, kata Rasulullah, juga tidak pernah menerima kabar gembira daripadanya. Maksudnya daripadanya. Ya, dari malaikat yang tidak pernah senyum ini. Seperti apa yang aku jumpai terhadap malaikat-malaikat lainnya. Ini ceritanya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Jibril. Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata kepadaku seperti halnya malaikat yang lain, tetapi tidak pernah menampakkan senyuman kepadaku? Jadi mengkerutai. Dan aku pun tidak pernah menerima kabar gembira, kata Rasulullah, daripadanya. Seperti yang aku terima dari malaikat-malaikat lainnya. Lalu Jibril menjawab. Ini jawaban malaikat Jibril, Bapak Ibu. Seandainya ia pernah tersenyum kepada seseorang, Muhammad,
sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tersenyum kepadamu. Jadi maksudnya malaikat Jibril ngomong, seandainya ia itu yang malaikat yang mengkerut tadi, Bu, Bapak Ibu, pernah tersenyum kepada seseorang sebelum atau sesudahmu Muhammad, niscaya ia akan tersenyum kepadamu. Ia memang selalu menampakkan wajah ya yang sadis dan geram. Masya Allah. Ini malaikat yang satu ini. Dia adalah malaikat Malik namanya. Penjaga neraka. Bapak Ibu, subhanallah. Jadi Nabi Muhammad ini belum tahu Bapak Ibu. Itu malaikat sopo saja nih kok nggak guyub blas itu. Ngerti loh maksudnya. Akhirnya kemudian tanya sama malaikat Jibril. Sakjane malaikat sopo iku ma'an Jibril. Kok mengkerutai. Ngono maksudnya. Nggak pernah senyum kepadaku. Gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian Jibril mengatakan, dialah malaikat Malik namanya. Penjaga neraka. Jadi informasi ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril, Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Nah ini dilanjutkan kisahnya. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat Malik. Untuk dipertunjukkan kepadaku, kata Rasulullah. Maka saat pintu neraka dibuka, betapa hati dan pikiranku sangat terkejut. Tadi terkejut, kaget Bapak Ibu. Aku saat itu benar-benar melihat neraka. Dan aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan yang lebih buruk. Kecuali pada saat melihatnya. Masya Allah. Aku, kata Rasulullah, benar-benar membayangkan betapa api itu sangat panas. Ini dibayang kata Rasulullah. Dan memiliki gejolak yang dahsyat. Dapat menyambar dan melahap apapun yang ada. Selanjutnya api neraka itu memiliki sifat menggejolak, taladdo, dan menjilat-jilat ke sana kemari. Itu lahap Bapak Ibu. Bahkan bunga apinya berterbangan setinggi istana yang terus-menerus bergejolak, tidak pernah padam. Masya Allah. Keadaan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini dijelaskan ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuwun sewu Pak Jandi. Pak Ustaz. Panjenengan buka Pak surat 88 Al-Ghasyiyah. Mulai ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Monggo Pak Ji. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini informasi dari Allah. Kita sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman, ini wajib percaya informasi ini. Dan ini kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan Bapak Ibu kisahnya. Aku melihat pula bahan bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Masya Allah. Mulai dari bahan bakarnya batu yang tidak akan habis dibakar. Dan semakin dibakar akan semakin bertambah panas. Hamiyah. Apinya tidak pernah padam. Hal ini juga telah dijelaskan dalam salah satu firman Allah. Pak Jandi. Surat yang ke-17. Panjenengan buka. Surat 17 Pak. Ya. Ayat 97. Jadi
Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Enggak, Pak Ji. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Masya Allah. Jadi setiap mau padam, ini kata Rasulullah kan begitu, ikut ditambah lagi Bapak Ibu. Sehingga nggak bisa padam-padam. Tadi saya katakan manusia dan batu. Jadi batu itu apabila semakin dipanaskan, itu semakin tambah panas Bapak Ibu. Subhanallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah tentang panasnya api neraka jahanam. Masa ini Nabi Muhammad ini bercerita Bapak Ibu tentang panasnya api neraka jahanam. Haddatsani Ismail bin Ubana haddatsana Abu Akhwas an Adama bin Ali. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu innan nasa yasiruna yaumal qiyamah sunan kulla ummatin tattaba'a nabiyuha wa yaqul ya fulan isfa ala tantahiyas syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika yauma yab'atsullahul maqama mahmuda. Bapak Ibu, api kamu yang dipakai di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 panasnya neraka jahanam. Saya ulang, api kamu yang dipakai di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 panasnya api neraka jahanam. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh yang satu bagian itu saja sudah cukup menjadi siksa. Nabi Muhammad berkata, akan dilebihkan atas api dunia ini panasnya 69 kali lebih panas. Dan masing-masing panas itu, setiap bagiannya itu adalah sama. Subhanallah. Jadi panas dunia misalnya Bapak Ibu, ya 100 derajat kan gitu misalnya, itu titik didih ya misalnya, maka kali 70 panas api nerakanya. Masya Allah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, juga saya perkuat dengan hadis. Ada soal hadis, neraka itu dibakar selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi merah. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi putih. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam seperti gelapnya malam. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ceritanya Nabi Muhammad Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu membayangkan melihat api yang bergejolak itu, lalu kemudian menjilat-jilat ke sana kemari, bahkan suaranya itu meraung-raung Bapak Ibu. Ini kan aneh. Api tapi warnanya apa? Suaranya bisa meraung-raung. Bahkan bunga apinya itu berterbangan setinggi istana. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
kemudian dilipat gandakan panasnya itu 70 kali api dunia. Masya Allah. Kemudian tadi Bapak Ibu di dalam satu hadis ya bahwa dibakar 1000 tahun menjadi merah, dibakar lagi 1000 tahun warnanya menjadi putih, kemudian dibakar lagi 1000 tahun lagi ya itu menjadi hitam warnanya. Dan ini dipakai untuk membakar manusia. Ya, bahkan manusia, orang-orang kafir itu adalah dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nonton nggih? Saya lanjutkan kisahnya, ya. Bapak Ibu, ditemukan dalam satu hadis bahwa Rasulullah itu berkisah. Ya, ketika Rasulullah itu diajak berkeliling di neraka itu, ya, yang dialaminya pada waktu Allah memi'rajkan beliau. Di saat Rasulullah diajak malaikat Jibril melihat bagaimana pedih perihnya siksaan yang dialami umat manusia, termasuk umatnya sendiri. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berkhutbah pada waktu sholat gerhana. Jadi Rasulullah pernah diajak malaikat Jibril lalu cerita Bapak Ibu. Lah ceritanya itu ketika Rasulullah itu berkhutbah pada waktu sholat gerhana. Nah, ceritanya gitu. Bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ra'aitun naro falam arokal yauman doron qattu wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa qalu lima ya Rasulullah qala bi kufrihin qila yakfurna billah qala yakfurna al-ashira wa yakfuruna al-ihsan lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Bapak Ibu, aku melihat neraka, kata Rasulullah. Aku belum pernah sama sekali melihat pandangan yang sangat buruk seperti hari itu. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Bapak Ibu, nuwun sewu. Saya ulang. Ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, nyeletuk, apakah para wanita itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Dan juga mengkufuri segala sesuatu yang lainnya. Seandainya engkau berbuat baik, kata Rasulullah kepada salah seorang dari istri kalian, pada suatu waktu, kemudian suatu saat, ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Begitu jawabannya istri itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5197 dan Imam Muslim nomor 907. Bapak Ibu, dalam hadis ini perlu dijelaskan bahwa pada dasarnya seseorang itu akan mendapatkan anugerah rahmat dan balasan masuk ke dalam surga atau siksaan di neraka di akhirat nanti, maksudnya Bapak Ibu, tergantung sejauh mana keimanan dan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Begitu pada dasarnya. Ya. Jadi manusia dapat rahmati Allah, manusia dimasukkan neraka, disiksa itu karena akibat perbuatannya sendiri. Itu pada dasarnya. Ya kan? Nah, hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba Pak Jiandi. Nun sewu Pak, ini saya bacakan surat 4 An-Nisa ayat 124. Jadi maksudnya ya ayat ini memberitahukan, jadi pada dasarnya seseorang itu akan mendapat anugerah rahmat, ya masuk ke dalam surga atau neraka itu kan akibat daripada perbuatannya sendiri, kan gitu Bapak Ibu. Ini sudah dijelaskan.
Tapi kenapa kok kebanyakan wanita yang masuk neraka itu? Gitu maksudnya. Nanti kita jelaskan ya. Saya bacakan Pak Ji. Surat 4 ayat 124. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa'ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Monggo Pak Ji. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Lah, pun. Langsung dibuka lagi Pak Ji. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Saya bacakan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Monggo Pak Ji. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikut petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lanjut Pak Ji, ayat berikutnya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Nah, Bapak Ibu, dari dua ayat ini kita akan mendapatkan petunjuk nih, siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia itu orang yang beriman gitu ya. Maka Allah akan memasukkan surga, begitu kan? Kemudian barang siapa yang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi artinya bahwa orang masuk surga dan neraka itu akibat daripada perbuatannya kan, menurut ayat ini. Berdasarkan ayat ini, maka mengapa? Ini pertanyaannya. Kebanyakan penghuni neraka itu kok wanita? Ini pertanyaannya. Nah, maka masalah ini sebab-sebabnya kita kembalikan kepada sejauh mana keimanan dan amal-amal perbuatan seseorang, kan gitu Bapak Ibu. Tanpa adanya diskriminasi untuk merendahkan hak dan kehormatan perempuan dalam agama Islam. Jadi artinya Islam itu menjunjung tinggi ya perempuan-perempuan. Tapi kenapa hadis ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberitahukan bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita? Kok begitu maksudnya? Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, bikufrihina, sebab kekafiran wanita-wanita itu. Yang dimaksud kufur, ini, bukanlah mengingkari agama Islam. Bukan. Akan tetapi, kufranul hukuk. Jadi ini, Nabi Muhammad menjelaskan itu kufranul hukuk. Mereka kufur kepada suami dan mengufuri kebaikan-kebaikan suami. Juga terhadap amal perbuatan lainnya. Kufur kepada perbuatan lainnya. Jadi misalnya tentang menjaga kemaluan dan lainnya. Jadi misalnya nutup aurat, ya, kemudian harum-haruman, macam-macam Bapak Ibu. Jauh-jauh Rasulullah telah menjelaskan sih sebenarnya keutamaan dan kemuliaan para wanita itu. Jauh-jauh Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Hal ini disebutkan dalam hadis Bapak Ibu. Beliau bersabda begini, Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, wahai wanita, kata Rasulullah, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Subhanallah. Ini penghormatan bagi wanita. Tetapi Nabi Muhammad bercerita
ya, informasi yang kita terima dari hadis tadi Bapak Ibu, bahwa di neraka itu kebanyakan adalah wanita. Ini nuwun sewu nggih. Jadi niki dos pundi kan ngoten. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau wanita itu tadi ini saya sampaikan akan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki, kalau wanita itu tadi bisa menjaga kemaluannya. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah bergeser ada di tempat lainnya yang masih ada di lingkungan neraka itu. Keadaan ini didasarkan pada suatu hadis Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Ra'aitu lailata usriyabi rijalan tukradu sifahuhum bimaqaridho minar. Fakultu ya Jibril man ha'ulai. Qala ha'ulai khutoba'u min ummatika. Ya ya'muruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab afala yaqilun. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Al-Albani hadis ini sahih. Pada malam Isra Mi'raj, aku melihat sejumlah laki-laki yang digunting bibirnya dengan gunting api neraka. Ini Nabi Muhammad melihat Bapak Ibu. Ono wong lanang lalu kemudian bibirnya itu digunting dengan gunting api. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para khotib, para penceramah. Ini seperti Pak Farid barang ini, para penceramah. Dari kalangan umatmu, kata Jibril, yang suka menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tetapi mereka melupakan nasib dirinya sendiri. Padahal mereka telah membaca Al-Quran. Apakah mereka tidak memikirkan itu? Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini juga menguatkan kandungan dalam Al-Quran surat 61 As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Pak Jandi. Ini Pak Ustaz. Surat 61 Pak. Panjang buka ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menjadi orang yang mampu melakukan setiap kebaikan yang kita perintahkan kepada orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menjadi orang yang mampu melakukan setiap kebaikan yang kita perintahkan kepada orang lain. Jadi Allah melarang jangan menjadi orang yang hanya suka menyuruh-nyuruh orang lain untuk berbuat baik, namun melupakan dirinya sendiri. Jadi nyuruh-nyuruh untuk berbuat baik, tapi awake dhewe itu tidak pernah dipikirkan. Gitu Bapak Ibu. Melupakan dirinya sendiri. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah lagi di tempat lain Bapak Ibu, di lingkungan neraka itu. Peristiwa ini diceritakan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Saibah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, ada lagi ini yang dilihat Nabi Muhammad ini. Ra'aitu lailata usriyabi lamma intahaina ila sama'i sabi'ah fanadartu fauqi fa idza ana biraqtin wa barkin waswa'ik. Qala wa ataitu ala qaumi butunuhum kal buyuti fiha al hayatu tara min khariji butunihim. Fakultu manhu haula'i ya Jibril. Qala haula'i akalahur riba. Pada malam diisrokan, ketika sampai di langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku melihat halilintar, kilat dan petir. Nonton Bapak Ibu, ini Nabi Muhammad dipertontonkan gitu ya.
Dipertunjukkan. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya sangat besar, seperti rumah yang di dalamnya penuh ular-ular. Dan ular-ular itu terlihat dari luar. Ya, Nabi Muhammad melihat, ono uang perutnya itu seperti rumah besarnya, sempoyongan. Aku bertanya pada Jibril, siapakah mereka ini Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba, Bapak Ibu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis lain diceritakan juga oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Orang yang suka memakan harta riba digambarkan dengan seorang laki-laki yang berenang di sungai darah. Sungainya darah. Sedang mulutnya dijejali dengan batu bara api neraka. Keadaan ini diceritakan oleh Rasulullah. Ra'aitu lailata usriya bi rajulan yasbahu fi nahar wa yulqamul hijarah. Fasa'altu ma hadza faqilali akilur riba. Pada malam diisrakan, aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai darah. Sedang mereka disuapi dengan batu bara api neraka. Setelah aku tanyakan, lalu disampaikan kepadaku, itu adalah orang yang suka makan harta riba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemandangan mengerikan juga diperlihatkan kepada Rasulullah sebagai gambaran balasan orang-orang yang suka memakan harta orang lain secara dolim. Bapak Ibu, memakan harta orang lain secara dolim. Nah, bisa berbentuk warisan macam-macam gitu. Kan itu bukan hak kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Ya, terutama harta milik anak yatim, Bapak Ibu. Keadaan ini terlihat jelas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam buku tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Rasulullah menuturkan, Ra'aitu lailata usriya bi qauman lahum masyafiru kamasyafiril ibil wa qad wukkila bikum may ya'khudhu bi masyafihim thumma yaj'alu fi afwahihim sokhran minan nar yakhruju min asafilihim faqultu ya Jibril man haula'i faqala haula'i alladziina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Pada malam diisrakan, aku melihat suatu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang dipercaya untuk menarik bibir tersebut. Kemudian kepada mulut mereka dijejali batu bara api neraka. Dan batu bara itu keluar dari anus dubur mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tanyakan, siapa mereka ya Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka makan harta anak yatim dan suka memakan harta secara dolim. Hadis ini dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam buku tafsirnya jilid 7 halaman 27. Keadaan yang digambarkan dalam hadis ini seperti juga dijelaskan dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu. Ini panjenengan pirsani Pak Jiandi. Surat An-Nisa, surat yang keempat, Pak. Ayat 10. Allah berfirman. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Masya Allah. Bapak Ibu, itu tadi kan Bapak Ibu, ya, bibirnya seperti bibir unta, lalu kemudian ada orang yang kena dipercaya waktu itu untuk menarik bibir tersebut, lalu kemudian dijejali dengan batu bara api neraka. Masya Allah. Dan batu bara itu masuk ke dalam perutnya Bapak Ibu, kemudian keluar dari anus dubur mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para Ibu, sebenarnya menurut para ulama, siksaan yang ditimpakan kepada umat manusia itu, Bapak Ibu, ya, waktu besok ada di neraka, ada yang bersifat umum. Nah, yaitu berupa api yang membakar. Jadi apapun keburukannya. Jadi keburukan apa itu mesti dibakar. Ini adalah termasuk siksa paling umum. Ya, akan tetapi Bapak Ibu ada siksa khusus. Jadi siksa khusus itu siksaan di samping itu dibakar api,
kemudian ditimpakan sesuai dengan kemaksiatan atau kedurhakaan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Jadi hal ini dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan amal perbuatannya. Kan begitu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Lama araja bi rabbi marartu bi qaumilahum adfarun min nuhas yahmisuna wujuhahum wasudurahum. Fakultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladhi yakuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Aku ketika aku naik ke langit dimi'ratkan oleh Allah, aku melewati suatu kaum yang kuku-kuku mereka, ini kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku-kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, kuku yang terdiri dari tembaga itu tadi, itu dipergunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, al-ghibah, yaitu ghibah. Apa Bapak Ibu ghibah itu? Adu-adu. Menceritakan kejelekan orang lain di depan orang lain. Itu dikatakan oleh Rasulullah memakan daging saudaranya. Nah, gitu nggih. Jadi adu-adu. Dan merusak kehormatan mereka. Hati-hati nggih. Misalipun kalau ngeser-ngeser Bapak Ibu atos-atos, karena kita belum tahu sejauh mana, ya, apakah itu benar. Akan gitu. Kalau kita ngeser ke orang lain, sama dengan kita ini menceritakan keburukan orang lain di hadapan orang lain. Dan ini siksanya disebut dalam hadis tadi Bapak Ibu. Ya, kuku-kukunya itu muncul kayak tembaga lalu kemudian mencakar wajah dan dadanya sendiri. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu lagi Pak. Yang ini Bapak Ibu diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi yang menceritakan, aku melihat sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak. Itu kata Rasulullah. Mereka menghadapi daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali cawan besar. Dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Akan tetapi, kata Rasulullah, anehnya orang-orang tersebut memakan daging yang busuk itu dan meninggalkan daging yang matang, lagi enak itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haulai? Siapa mereka? Siapa mereka itu Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah gambaran orang laki-laki dari umatmu yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain. Bapak Ibu, dia ini menghadapi daging. Ya, di situ ada daging yang bagus, seger. Tapi anehnya kata Rasulullah, orang ini memakan daging busuk, Bapak Ibu, pada saat itu. Akhirnya kemudian kan Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa dia? Siapa mereka itu? Itulah gambaran kata orang, seorang laki-laki dari umatmu yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk perangainya, hingga laki-laki tersebut menidurinya sampai pagi tiba. Serta gambaran seorang wanita yang sudah mempunyai suami yang halal dan bagus perangainya, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan laki-laki itu, laki-laki yang buruk perangainya itu, serta tidur bersama laki-laki tersebut hingga pagi tiba. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebenarnya sih masih banyak apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad, tapi kiranya tidak cukup saya ceritakan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ini yang jelas Nabi Muhammad itu diperlihatkan, dipertunjukkan salah satu di antara sekian banyak macamnya, ya, siksa-siksa khusus, ya, yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang pada saat itu didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi untuk menceritakan keadaan siksa api neraka itu semuanya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad pada saat itu dimi'rajkan oleh Allah, ya, sampai itu tembus 7 lapis langit itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita menjadi hamba-hambanya yang tetap istiqomah, selalu berada di atas jalan yang mendapat ridho dari Allah. Bapak Ibu, tetap jagalah iman kita, pupuklah, siramlah iman kita. Jagalah anak-anak keturunan kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa selalu bakti kepada kedua orang tuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Saya serahkan kepada Pak Ji Alwi. Nggih, Terima kasih Pak Ji. Monggo. nggih, sami sing matur nuwun Pak Ustaz.